Shalom, kembali berjumpa di dalam program Bible Study online CK7, di mana pada hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Yosua pasal yang ke-12. Nah saudara, seperti yang kita ketahui dan kita pelajari bahwa kepemimpinan Musa itu mengeluarkan bangsa Israel dari Mesir untuk masuk ke tanah perjanjian. Lewat padang gurun. Kepemimpinan Yosua itu membawa bangsa Israel yang ada di padang gurun untuk masuk ke tanah perjanjian. Nah, memasuki tanah perjanjian tidak semudah membalikkan tangan. Harus merebut wilayah yang diduduki oleh para raja-raja di Kanaan. Oleh sebab itu, Yosua harus berperang. Yosua harus mengalahkan raja-raja. Yosua harus merebut wilayah. Kata merebut bukan berarti semena-mena, tetapi memang perintah Tuhan. Nah, atas perintah Tuhanlah maka beberapa wilayah dikuasai, raja-raja dikalahkan. Nah, pasal yang ke-12 ini berbicara tentang daftar raja-raja yang dikalahkan oleh Yosua bersama dengan pasukan-pasukan Israel. Kisahnya seperti apa? Kita akan baca, kita renungkan, kita pelajari, dan kita mengambil manfaatnya supaya kita mendapatkan berkat dari pembelajaran ini. Namun terlebih dahulu mari kita datang kepada Tuhan, kita minta Tuhan mengurapi kita. Tuhan menuntun kita untuk mengerti firman-Nya. Kita sembah Dia, saudara. Engkau Allah yang dahsyat dan perkasa, Namamu ajaib, Namamu mulia. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kau Allah yang dahsyat bagi kami semua, Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya.
yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Engkau, hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Haleluya. Kau tetap Allah, kami Kau satu-satunya Allah hanya yang tak tergoyahkan, sebab Kau Tuhan yang dahsyat selamanya. Kami sembah Engkau Tuhan Yesus, kami sanjung Engkau Raja di atas segala raja, hanya Engkau Tuhan penolongku. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum
antaranya. Sungguh Sungguh menakjubkan. Amin, Yesus. Sungguh ajaib untuk dimengerti. Kau lebih dari Lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami. Kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya. Mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Amin Tuhan. Hanya Engkau Allah yang tidak tergoncangkan. Hanya Engkau yang memiliki kerajaan yang tidak tergoncangkan. Itulah sebabnya kami kagum akan Engkau. Kami sungguh-sungguh merasakan betapa bahagianya kami anak-anak-Mu memiliki Allah yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk rahmat dan kasih setia-Mu buat kami semuanya. Kami akan melanjutkan pembelajaran kami supaya kami semakin hari semakin mengenal Engkau, Allah yang dahsyat itu. Sehingga kami tidak perlu takut lagi menghadapi apapun juga. Sebab apa yang terjadi dalam hidup kami, semuanya atas turut kehendak Tuhan. Rancangan-Mu indah, rencana-Mu mulia buat kami semuanya. Seperti janji-janji-Mu yang Kau genapi bagi bangsa Israel yang taat dan setia. Untuk mendapatkan tanah perjanjian, mengalahkan raja-raja, dan menduduki tanah yang penuh dengan susu dan madu itu. Demikianlah Engkau juga menjanjikan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa kepada anak-anak-Mu di generasi sekarang ini. Bagi mereka yang taat, percaya, beriman sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu menyampaikan pesan-pesan firman ini dan kami belajar bersama-sama. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Saudara, di dalam pasal yang ke-10 dan 11, ya, 10 dan 11 dari kitab Yosua, menceritakan bagaimana Yosua bersama dengan pasukan Israel, itu mampu merebut bagian selatan Kanaan. Itu pasal yang ke-10. Lalu pasal yang ke-11, bagian utara Kanaan direbut. Memang belum semuanya, ya, baru sebagian-sebagian. Namun di pasal yang ke-12 ini menunjukkan daftar raja-raja yang kalah, yang mampu ditaklukkan oleh Yosua. Nah, sebelum kita pelajari bersama-sama, kita renungkan dan kita mengambil manfaatnya, saudara. Mari kita akan baca dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Ya, ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Karena selebihnya nanti adalah itu nama-nama raja-raja yang dikalahkan Yosua. Demikian firman Tuhan. Yosua pasal 12, Perjanjian Lama halaman sekitar 247.
daftar raja-raja yang kalah. Inilah raja-raja negeri yang dikalahkan oleh orang Israel dan yang negerinya diduduki mereka di seberang Yordan ke arah matahari terbit. Dari sungai Arnon sampai gunung Hermon, serta seluruh Araba Yordan ke arah timur, yakni Sihon, raja orang Amori, yang diam di Heshbon, yang memerintah atas suatu daerah dari Arur, yang letaknya di tepi sungai Arnon. Pada pertengahan sungai itu ditambah setengah Gilead, sampai sungai Yabok, batas daerah Bani Amon. Dan atas Araba Yordan sampai sebelah timur Danau Kinerot, dan sampai ke sebelah timur Laut Araba, yakni Laut Asin, ke arah Bet Yesimot, dan ke arah selatan sampai kaki lereng-lereng gunung Pisga. Selanjutnya daerah Og, Raja Basan, seorang dari sisa-sisa orang Refaim. Raja ini diam di Asitarot dan Edrei, dan memerintah atas gunung Hermon, atas Salka, dan atas seluruh Basan sampai daerah orang Gesur dan orang Maaka, dan atas setengah Gilead sampai daerah Sihon, Raja Heshbon. Musa, hamba Tuhan itu beserta orang Israel telah mengalahkan mereka. Dan Musa, hamba Tuhan itu telah memberikan darah itu kepada orang Ruben dan orang Gad dan suku Manasye, yang setengah itu menjadi milik mereka. Saudara, pasal 12 dari kitab Yosua ini adalah ringkasan dari penaklukan Israel terhadap raja-raja di wilayah Kanaan, baik di sebelah timur dan barat sungai Yordan. Berbagai penaklukan yang mereka lakukan di bawah pemimpinan Musa pada waktu itu di sebelah timur Yordan, saudara. Jadi sebelum mereka menyeberang sungai Yordan, sebenarnya pimpinan Musa pada waktu itu sudah menaklukkan wilayah timur sungai Yordan. Sementara setelah menyeberang sungai Yordan, berganti kepemimpinan dari Musa ke Yosua. Jadi kalau sebelah timur ditaklukkan oleh Musa, sebelah barat ditaklukkan oleh Yosua. Ini yang perlu kita ketahui. Nah, sepintas lalu saudara, kalau kita membaca ayat-ayat ini, rasanya kok apa pentingnya buat kita gitu ya. Tapi mari kita lihat. Tidak ada hal yang tidak penting sehingga Allah menuliskan, meminta umat Allah mengerti akan firman Allah ini. Kalau ada di dalam kitab suci artinya penting. Ini harus kita tekankan dulu saudara. Supaya apa? Karena banyak orang bilang gini, wah itu kan isinya cuma nama-nama orang, nama-nama raja. Ya. Itu kan nama-nama daerah yang ditaklukkan Yosua. Apa pentingnya buat kita? Iman kita tumbuh seperti apa dengan membaca ayat-ayat ini? Nanti akan kita lihat, saudara. Kita akan tahu betapa pentingnya kita mempelajari hal ini. Gambaran tentang negeri yang ditaklukkan ini, kalau kita lihat ya, ukuran dan batasan-batasannya secara umum. Saudara. Perhatikan ya, ini betapa dahsyatnya Allah itu. Dari sungai Arnon. Sungai Arnon itu di sebelah selatan. Kalau di peta Israel itu di bawah. Ya, Sungai Arnon, dari Sungai Arnon ya di sebelah selatan wilayah Israel ini sampai nanti ke Gunung Hermon. Itu wilayah utara. Jadi kalau saudara ikuti tur Holy Land ya, saudara akan diajak ke Gunung Hermon, itu wilayah utara, paling utara Israel, itu Gunung Hermon. Secara khusus di sini ada gambaran tentang kerajaan Sihon, tadi ayat 2 dan 3. Kerajaan Sihon dan kerajaan Og, ayat 4 dan 5. Itu ditaklukkan dari selatan sampai utara. Musa menggambarkan, ya sebelum dia mati itu, Musa menggambarkan negeri ini secara rinci, utuh. Dan saya lihat gambaran yang ada di dalam pasal 12 ini sesuai dengan apa yang diucapkan Musa
di kitab Ulangan. Pada pidato perpisahannya sebelum dia mati di Gunung Nebo. Bahwa nanti umat Allah yang akan masuk ke tanah perjanjian. Di mana aku, kata Musa, tidak diizinkan masuk ke situ. Tapi Allah akan menggenapi janjinya. Bahwa dari Sihon sampai Og. Ya, dari sungai Arnon sampai gunung Hermon. Itu akan diberikan kepada bangsa Israel. Bukankah ini penggenapan janji Allah kepada bangsa pilihannya? Bagi mereka yang taat dan setia, Allah tidak pernah membatalkan perjanjiannya. Ini pelajaran penting yang kita ketahui. Sekilas memang perikop ini sukar untuk dimengerti dan membawa berkat. Bahkan mungkin kesannya membosankan. Ya, membaca nama-nama manusia, nama-nama daerah itu membosankan. Kita tidak perlu berpikir seperti itu, saudara. Kenapa? Kalau kita menempatkan diri kita pada posisi bangsa Israel, ya, itu mereka penting sekali untuk mendaftarkan ini. Supaya apa? Supaya mereka tahu bahwa Allah lah, Tuhan lah, yang bukan hanya membawa mereka keluar dari Mesir, yang bukan hanya memelihara mereka dari padang gurun selama 40 tahun, tetapi Tuhan yang sama, yang mengeluarkan mereka dari Mesir dan memelihara mereka di padang gurun. Tuhan yang sama juga yang memberikan raja-raja, wilayah, bangsa-bangsa untuk ditaklukkan dan diduduki. Ini arti penting bagi orang Israel. Ini arti penting bagi orang Israel ketika mereka melihat, wow, ternyata kita mampu menaklukkan raja-raja ini loh. Wow, ternyata kita punya Allah yang dahsyat seperti yang kita pujikan tadi. Betapa dahsyatnya Allah kita. Wow, ternyata kita punya pembela, pemimpin yang luar biasa. Di atas kertas kita kalah, di atas kertas kita tidak mampu untuk menaklukkannya. Tetapi bersama dengan Tuhan, kita mampu menaklukkan. Kita mampu merebut wilayah yang sudah dijanjikan Allah itu. Di sini kita belajar, janji Allah dan penggenapannya bukan hal yang kosong. Bukan hal yang omong kosong. Allah tidak pernah omong kosong, saudara. Allah tidak pernah menipu. Allah tidak pernah berbuat bohong kepada umatnya. Sekali dia berjanji, dia menggenapinya. Tentunya hanya kepada orang yang taat dan setia. Janji Allah menyangkut kepemilikan tanah bagi orang Israel. Ya, supaya diduduki oleh banyak-banyak tempat yang mereka rebut itu. Merupakan pembuktian bahwa janji Allah ya dan amin. Dari sini kita belajar. Allah selalu menepati janjinya. Allah selalu menggenapi setiap janji-janjinya. Oleh sebab itu, jangan pernah ragu terhadap janji Allah. Jangan pernah bimbang terhadap rencana Tuhan. Sekali dia berjanji, pasti ditepati. Oleh sebab itu yang dibutuhkan apa? Hanya iman, ketaatan melakukan perintah Tuhan. Maka bagian kita akan menikmati apa yang Tuhan sudah janjikan itu. Saya lihat. Allah memerintahkan Musa dan Yosua pada waktu itu. Taklukkan. Kuasai. Kalau kita belajar beberapa waktu yang lalu ya. Taklukkan dan kuasai. Sebab itu daerah, wilayah aku sudah berikan kepadamu. Penguasa-penguasa kuat. Raja-raja yang sulit ditaklukkan oleh bangsa-bangsa. Tetapi kalau aku yang memerintahkan engkau untuk menguasai, engkau pasti sanggup menguasainya. Jadi dalam hal ini, sebesar apapun masalahnya, sebesar apapun musuhnya, semenakutkan apapun musuh kita, kalau Allah sudah perintahkan kita untuk mengalahkannya, pasti kita kalahkan. Oleh sebab itu, pegang janji Tuhan. Tetap setia. Lakukan apa yang Tuhan perintahkan.
maka semua janji Allah pasti digenapi dalam hidup kita. Dan dalam waktu yang relatif singkat, saudara, wilayah yang sangat luas itu berhasil diduduki dengan menaklukkan banyak raja dan penguasa. Mereka catat semuanya. Coba lihat, zaman kuno dulu, saudara, arsip itu penting. Zaman dulu, file itu penting. Ya, pekerjaan untuk mengarsip atau filing itu penting. Untuk apa sih? Diceritakan kepada generasi-generasi berikutnya. Bahwa Allah nenek moyang mereka, bahwa Tuhan yang mereka sembah sejak zaman nenek moyang mereka itu Allah yang betul-betul layak dipercaya, layak disembah, layak diagungkan. Dan saudara tahu, kisah penaklukan tanah Kanaan oleh Yosua ini setiap saat diceritakan dari generasi kepada generasi bagi bangsa Israel. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Ya, bangsa Israel percaya mereka punya pahlawan-pahlawan iman yang luar biasa. Musa, Daud, ya, Nabi Samuel. Mereka mengaku itu pahlawan-pahlawan iman. Tapi nama Yosua juga masuk di dalamnya. Karena Yosua lah sebenarnya yang memimpin mereka untuk mencapai atau menikmati semua janji Tuhan. Betapa pentingnya kita belajar ini ya saudara. Sehingga kita bisa bercerita kepada generasi kita selanjutnya. Bahwa Allah yang dahsyat dan luar biasa itu, sekali Dia berjanji, pasti menepati. Nah, dari apa yang kita baca ini saudara, ada dua pelajaran indah yang kita petik untuk kita renungkan, untuk kita terapkan dalam hidup kita. Yang pertama, tidak ada raja sekuat apapun dan sebanyak apapun yang tidak takluk kepada Allah Israel. Ini hal pertama. Tidak ada raja sekuat dan sebanyak apapun yang tidak takluk kepada Allah Israel. Kalau dulu Allah Israel, ya, sekarang ini dimanifestasikan di dalam diri Yesus Kristus. Allah Abraham, Ishak dan Yakub di perjanjian lama, di perjanjian baru itu Tuhan Yesus Kristus. Jadi di bawah kekuasaan Kristuslah semua raja-raja, semua penguasa-penguasa itu takluk di kakinya. Saudara bisa bayangkan itu. Di perjanjian lama, zaman Yosua, Israel memiliki Allah yang seperti ini. Sampai dengan perjanjian baru, generasi saudara dan saya ini, kita masih tetap punya Allah yang dahsyat seperti Allahnya Israel. Sebab semua penguasa di dunia ini takluk kepada Tuhan Yesus Kristus. Sebagian dari mereka, saudara, raja-raja ini ditaklukkan, dikalahkan melalui peperangan. Sebagian. Tapi ada sebagian juga yang menyerahkan dirinya. Menyerahkan dirinya begitu saja kepada bangsa Israel. Kenapa? Karena sebelum perang pun mereka sudah melihat bahwa ini kita tidak melawan orang Ibrani, orang Israel. Tapi sesungguhnya raja-raja ini yang sadar sedang melawan Allahnya orang Ibrani. Allahnya orang Israel. Wow, fenomena yang seperti inilah yang harus kita pelajari. Ya, kita merebut janji-janji Allah lewat tindakan kita. Ya, perbuatan kita, ya, melakukan firman Allah itu memang bagian kita. Tapi sesungguhnya Tuhanlah yang bekerja buat kita semuanya. Sebab ada raja-raja yang harus ditaklukkan dengan peperangan. Tapi ada raja-raja yang belum perang saja sudah nyerah kepada bangsa Israel. Wow. Ini menandakan betapa besarnya dan dahsyatnya Allah Israel. Tidak ada kekuatan sehebat apapun yang dapat menghadang kemajuan rencana Allah. Pelajaran buat kita sekarang, saudara. Sesungguhnya kalau kita sedang berperang, menghadapi masalah yang besar, Allah
Allah yang terlebih dahulu berperang buat kita. Sudah ditaklukkan oleh Tuhan Yesus. Kita hanya memiliki iman, pengharapan. Dan bertindak sesuai dengan iman kita. Lakukan bagian kita. Nanti Allah akan melakukan bagiannya. Dan dua-duanya saudara. Mendatangkan kebaikan, kemenangan, dan kemuliaan. Itu bagian yang pertama. Ya. Yang kedua. Kemenangan yang Allah berikan itu meliputi hal-hal yang konkret. Konkret. Nyata. Bukan mengawang-awang. Daerah yang dijanjikan betul-betul diberikan. Daftar raja-raja yang dikalahkan betul-betul dikalahkan, ditaklukkan. Berkat-berkat yang konkret ini, penaklukan raja-raja yang konkret ini untuk Israel, kemenangan itu adalah wilayah dengan segala potensinya. Potensinya apa sih saudara? Seperti yang Tuhan katakan bahwa tanah itu, Kanaan itu, tanah yang penuh dengan susu dan madu. Makanya di situ banyak raja-raja yang hidup. Wilayah yang diduduki bangsa-bangsa sebab di situ penuh dengan susu dan madu. Dan itu secara konkret, nyata diberikan kepada bangsa Israel. Jadi hal kedua yang bisa kita petik adalah bagi bangsa Israel itu merebut wilayah itu betul-betul terjadi. Sampai sekarang saudara, diduduki oleh bangsa Israel. Dari Arnon, sungai Arnon sampai Gunung Hermon itu betul-betul diduduki bangsa Israel. Nah, untuk kita, Allah yang sudah menolong kita, memimpin kita, melindungi kita, ya, memberkati kita, memberikan apa yang kita butuhkan, ya, menggenapi rencana dalam setiap cita-cita kita, keluarga kita, pekerjaan kita, semuanya terpelihara oleh Tuhan. Itu juga kemenangan yang konkret. Artinya, Allah bukan hanya bersabda lewat perkataannya, lewat janji-janjinya dari mulutnya, tapi Allah menggenapinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya simpulkan begini saudara, firman yang kita pelajari tidak hanya sebatas kalimat kata-kata di dalam ayat-ayat ini. Tapi firman yang kita pelajari itu nanti akan dinyatakan oleh Tuhan lewat hal-hal yang konkret, yang nyata dalam hidup kita. Kalau Israel mengalahkan raja-raja, Israel mengalahkan musuh-musuhnya, kita juga bisa mengalahkan musuh-musuh kita. Kalau Israel menduduki tanah perjanjian, susu yang penuh dengan susu dan madu itu, kita juga akan menikmati berkat-berkat Allah yang penuh dengan susu dan madu itu. Oleh sebab itu, Yosua 12 ini, walaupun isinya adalah daftar raja-raja yang kalah, sepintas lalu, tidak menarik untuk dipelajari. Tapi di dalamnya kita bisa melihat bagaimana Allah punya tujuan. Ini ditulis supaya engkau ceritakan kepada keturunanmu, generasi demi generasi, bahwa Allah kita adalah yang dahsyat, sanggup mengalahkan kekuatan raja-raja, dan dinyatakan lewat tindakan nyata, berkatnya betul-betul diterima oleh umatnya. Hari ini mari kita renungkan. Allah menunjukkan kasih setianya yang unik dan luar biasa kepada bangsa pilihan. Pada waktu itu bangsa Israel. Kalau pada saat ini buat saudara dan saya, ingat kebaikan Tuhan. Kalau kita catat ya saudara, kalau kita daftarkan satu persatu, kebaikan Tuhan itu tidak mampu kita sebutkan. Kenapa? Saking banyaknya. Terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Seperti Daud katakan dalam Mazmur 40 ayat 5 dan 6 itu. Terlalu besar jumlahnya untuk dihitung. Kalau aku ingin memperkatakannya, aku ingin menyaksikannya, saking besarnya berkat-Mu sulit untuk dikata-katakan. Demikianlah saudara dan saya menikmati berkat-berkat Tuhan. Pemeliharaan, penyertaan, kesehatan, ekonomi, rumah tangga, keselamatan Tuhan berikan buat kita semuanya.
Kalau kita hitung satu persatu, tidak akan mampu. Oleh sebab itu, ingatlah akan kebaikan Tuhan. Dia bukan hanya berjanji, tapi dia juga menepati janji-janjinya. Dan itulah Yosua pasal yang ke-12. Kita tundukkan kepala. Bapak, terima kasih. Kami sudah membaca, merenungkan, mempelajari Yosua pasal 12 ini. Berisi tentang daftar raja-raja yang dikalahkan oleh Yosua bersama dengan bangsa Israel. Kami tahu sekarang mengapa nama-nama ini harus tercatat dalam kitab suci yang kami imani sebagai firman Allah. Bukan hanya untuk memenuhi, bukan untuk sekedar daftar-daftar ini untuk mempertebal Alkitab kita. Tapi tujuannya mengingat bagaimana Tuhan kalau berjanji pasti digenapi. Dan yang kedua, Tuhan selalu memberikan sesuatu yang nyata, konkret. Itulah sebabnya bangsa Israel sampai dengan sekarang ini, orang Israel sampai dengan sekarang ini mendapatkan tanah yang penuh dengan susu dan madu. Dari sungai Arnon sampai wilayah Gunung Hermon itu, mereka menikmati berkat-berkat yang berlimpah. Kami belajar Tuhan, kami terus mau percaya kepada janji-janji-Mu, kepada keputusan-keputusan-Mu dengan taat dan setia. Bagian Allah berjanji dan menepati, bagian kami percaya dan merebut, menikmati janji-janji Allah itu. Lewat tindakan nyata, lewat tindakan konkret dari Tuhan, maka kami juga menikmati penuh susu dan madu dalam kehidupan kami. Berkati kami ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Kami yang selalu rindu belajar akan kebenaran firman Allah. Biarlah Tuhan bukakan rahasia-rahasia itu. Sehingga kami semakin mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan. Berjalan di dalam rencana Tuhan. Berkati keluarga demi keluarga. Berkati kehidupan kami. Setiap rencana kami sesuai dengan janji-Mu. Kami melangkah satu langkah demi langkah untuk mencapai setiap destiny yang Tuhan tetapkan buat kami. Terima kasih Bapak. Berkati kesehatan kami, berkati usaha bisnis anak-anak-Mu, berkati pelayanan kami, berkati rumah tangga dan keluarga kami semuanya. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami terima berkat yang daripada-Mu. Kekasih-kekasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan datang untuk yang kedua kali. Menjemput kita semuanya. Bertemu di awan-awan yang pernah. Menikmati kemuliaan kekal. Sampai selama-lamanya. Yang diberkati. Sama-sama kita katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.